Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Meza Luna Loreno dengan NPM 233515516011 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Teori Organisasi untuk memenuhi tugas 2 saya dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Eka Fadila SIPMA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi konflik organisasi. Definisi konflik organisasi. Konflik adalah bagian dari kehidupan berorganisasi yang tidak dapat dihindari. Konflik organisasi adalah situasi di mana terjadi perbedaan pendapat, tujuan, nilai, dan kepentingan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Konflik ini dapat muncul dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Sumber konflik organisasi itu seperti: pertama, perbedaan tujuan. Setiap individu, tim atau departemen dalam organisasi seringkali memiliki tujuan yang berbeda. Yang kedua, ada ketergantungan tugas. Suatu tim atau individu bergantung pada kinerja tim atau individu lain untuk menyelesaikan tugas. Konflik ini dapat muncul jika ada keterlambatan atau ketidakcocokan antar individu. Lalu yang ketiga ini ada masalah komunikasi. Komunikasi yang buruk seperti pesanan tidak jelas, informasi yang tidak lengkap, atau kesalahpahaman adalah salah satu penyebab konflik yang sering terjadi di dalam organisasi. Terakhir, yang keempat ini ada masalah emosional atau pribadi. Konflik juga dapat berasal dari faktor-faktor pribadi seperti stres, kecemburuan antar individu. Istilah konflik berasal dari bahasa Latin configere atau conflictum yang berarti saling berbenturan. Arti kata ini menunjuk pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, dan oposisi. Menurut Owens, tahun 1995 mendeskripsikan konflik dengan melihat pada dua kenyataan yang terjadi, yaitu perbedaan pandangan atau dianggap berbeda, dan ketidakcocokan terhadap pandangan tersebut. Pandangan yang mirip disampaikan oleh Hanson tahun 2003 yang melihat konflik sebagai ketidakcocokan, ketidaksetujuan, atau perbedaan dalam atau antara entitas sosial setiap individu, kelompok, atau organisasi. Menurut Robbins, 2005 mendefinisikan konflik sebagai proses yang bermula ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Di balik sumber-sumber konflik tersebut, konflik dalam organisasi memiliki dampak positif maupun negatif terhadap keefektifan organisasi. Dampak positifnya itu yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Konflik yang sehat dapat mendorong individu atau tim untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menemukan solusi yang kreatif. Lalu yang kedua ini dapat mendorong komunikasi yang terbuka. Konflik sering memaksa individu untuk mendiskusikan masalah secara langsung, yang dapat meningkatkan pemahaman dan hubungan antar anggota tim. Lalu yang ketiga ini dapat meningkatkan keputusan. Diskusi yang muncul dari konflik dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, karena dari berbagai perspektif dapat menjadi pertimbangan. Lalu yang ketiga ini dapat meningkatkan keputusan. Diskusi yang muncul dari konflik dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, karena dari berbagai perspektif dapat menjadi pertimbangan untuk mendapatkan hasil keputusan yang baik. Yang terakhir ini ada memotivasi perubahan. Konflik dapat mengungkap masalah dalam sistem atau proses organisasi, sehingga mendorong perubahan untuk perbaikan. Serta dampak negatif dari adanya konflik ini yaitu yang pertama dapat menurunkan produktivitas. Konflik yang tidak terselesaikan dapat mengalihkan fokus dari tujuan organisasi. Yang kedua, dapat merusak hubungan kerja. Konflik yang berkepanjangan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak harmonis, bahkan menimbulkan permusuhan antar anggota. Lalu yang terakhir ini ada meningkatkan stres karyawan. Konflik dapat menyebabkan tekanan emosional yang berdampak pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Untuk mengatasi konflik dalam organisasi, langkah pertama adalah mengidentifikasikan akar masalah agar kita dapat memahami penyebab utamanya, bukan hanya gejala yang terlihat. Setelah itu, penting untuk mendorong komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat,
sehingga masing-masing dapat menyampaikan pandangannya dengan jelas. Lalu dalam diskusi ini kita harus fokus pada masalah bukan pada pribadi agar energi terarah pada solusi daripada menyalahkan individu. Jika konflik ini sulit diselesaikan secara langsung, kita bisa melibatkan mediator atau pihak ketiga yang menjadi netral untuk membantu mencari jalan tengah. Selain itu, perlu juga membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dalam tim melalui komunikasi yang baik dan kegiatan kolaboratif sehingga konflik serupa dapat diminimalkan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.